makharijul huruf di dalam kitab Al-Jajariyah disebutkan bahwasanya makharijul huruf sab'a asyar alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf itu ada 17. Yang mana 17 ini mengambil dari qaul yang mukhtar. Qaul yang terpilih. Qaul siapa? Yaitu qaul dari Imam Khalil bin Ahmad Nahwi. Ya, 17. Baiklah, untuk selanjutnya saya tidak berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasan terkait makharijul huruf ra. Berbicara tentang huruf ra, mungkin dari kita semua sudah tidak asing lagi akan huruf ra. Di mana pengeluaran ataupun tempat dari huruf ra ini, yaitu makhrajnya ada di torof lidah, ya, menyentuh gusi atas dekat dengan makhraj nun. Sekali lagi, di torof lidah menyentuh gusi atas dekat dengan makhraj nun, ya, tapi kalau nun itu lebih dekat dengan gusinya. Jadi kalau ro sedikit renggang, ya. Kemudian yang selanjutnya ada berapa hukum membaca huruf ro tersebut. Kira-kira ada berapa? Silakan, barangkali ada yang mau menjawab. Dua. Ada 2. Apa saja itu? Tebal dan tipis. Tebal dan tipis, yaitu tarkik dan tafhim. Ya. Apa yang dimaksud dengan ro tarkik? Silakan. Ro yang dibaca tipis. Pasti itu jawabannya. Ro yang disebut dengan ro tarkik yaitu huwan nutku bil harfi ma'al khafifi. Sekali lagi, huwan nutku bil harfi ma'al khafifi. Mengucapkan huruf ro itu secara tipis, ya. Mengucapkan huruf ro-nya itu tipis karena tarkik. Adapun yang dimaksud dengan ro tafhim ataupun tebal yaitu huwan nutku bil harfi ma'al ghalidi. Sekali lagi, huwan nutku bil harfi ma'al ghalidi. Yang mana mengucapkan huruf ro dengan tebal. Nah, maka saya simpulkan huruf ro itu bisa dibaca 2. Yang pertama, ro yang dibaca tarkik ataupun tipis, kemudian ro yang dibaca tebal ataupun tafhim. Yang selanjutnya yaitu mengenai pembagian ataupun tempat pengeluaran ro itu kira-kira di dalam Al-Quran ada berapa tempat yang harus dibaca tarkik? Silakan, barangkali ada yang bisa menjawab. Penempatan ro dalam Al-Quran yang dibaca tarkik yaitu ada 6 macam ataupun 6 tempat. Yang pertama yaitu ro yang berharkat kasroh. Yang pertama ro yang berharkat kasroh. Kalau bahasa Sundanya itu JR, kasroh itu. Ro yang berharkat kasroh. Contohnya seperti lafad likul limriin. Kemudian rijal, ri. Coba kita sama-sama praktekkan
dengan kalimat likullimri'in. Coba sama-sama. Likullimri'in. Likullimri'in. Jadi cara pembacaan ro, para ulama bahwasanya sepakat mengenai pembacaan ro, kita tidak boleh terlalu menggeletarkan ataupun berlebihan terkait ro. Karena kenapa demikian? Ketika kita membaca ro dengan berlebihan, cara geletarnya ya, maka para ulama itu tidak membolehkan. Karena seolah-olah ro-nya itu ada beberapa gitu, ada 2, ada 3. Contoh seperti tadi likulli ri'im ri. Nah, tidak boleh seperti itu, melainkan ro tarkik. Kemudian ro yang kedua yaitu ro yang mati sesudah harkat kasroh. Yang kedua yaitu ro yang mati sesudah harkat kasroh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lafad Fir'aun, Miryatin. Maka kita tidak boleh membacanya Fir'aun, kemudian Miryatin. Nah, seolah-olah ada fathahnya. Coba dipraktekkan terkait contoh kalimat yang ro mati sesudah harkat kasroh. Contoh di dalam kalimat Fir'aun. Fir'aun. Coba diikuti. Fir'aun. Miryatin. Nah, jangan kita membacanya miru, tapi miryatin. Kemudian yang ketiga yaitu ro yang mati sesudah harkat mati. Nah, ro yang mati sesudah harkat mati. Bagaimana itu? Contohnya seperti di lafad zikro. Ya. Tetapi contohnya yang diambil ketika wakaf saja. Bagaimana cara pembacaannya? Yaitu contoh seperti zikr. Jadi si ro-nya mati. Coba dipraktekkan zikr. Coba praktekkan. Zikr. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ro yang mati sesudah iya mati, tetapi iyanya sudah harkat fathah. Contohnya seperti apa kira-kira? Ro yang mati sesudah iya mati, tetapi iyanya sesudah harkat fathah. Kira-kira contohnya seperti apa? Yang bisa mencontohkan dari para rekan-rekan semua? Contohnya seperti lafaz khair. Awalnya fathah, kemudian iya-nya mati ya. Kemudian ada ro yang hidup selanjutnya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu ro yang diimalahkan. Ada yang tahu imalah itu apa? Dari rekan-rekan semua? Mana imalah? Yang dimaksud dengan imalah yaitu menurut riwayat Waros mailul harkati, yaitu mengambil harkat ya. Contoh seperti lafad kalau pembacaan ro di dalam ro yang diimalahkan itu lafad annar, itu kita bisa membacanya menjadi anner ya. Annar menjadi anner, jadi panjang. Itu diaturnya oleh hukum apa? Yaitu tadi kembali lagi diatur oleh ilmu qiraah. Karena yang tadi saya di awal katakan bahwasanya ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an itu ada 2. Yang pertama ilmu tajwid dan yang kedua yaitu ilmu qiraah. Jadi anar tersebut bisa dibaca menjadi aner dengan catatan dihukumi dengan ilmu qiraah.
Kemudian yang terakhir yaitu ro yang diikhtilafkan. Apa itu ikhtilaf? Silakan, ikhtilaf itu apa? Ro yang ikhtilaf yaitu ro yang disepakati oleh para ulama. Semua ulama ahli qiraah bersepakat. Kama qala kitab Al-Jajariyah wa raqiqir ra idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ya. Harus mentarkikan ro yang berharkat kasroh. Begitupun sukun sesudah kasroh. Illam takun min qabli harfin isti'la au kanatil kasratu laisat aslan. Kalau sebelum huruf isti'la terbukti ataupun bukti yang lain asal kasrohnya. Nah, maka para ulama bersepakat berikhtilaf bahwasanya ro yang berharkatan kasroh, kemudian ro yang sukun sesudah kasroh, maka pembacaannya harus ditarkikan ataupun ditipiskan. Itu mengenai ro dibaca tarkik. Sebelum dilanjut ke ro tafhim, barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu ataupun mau menambahkan, silakan. Kira-kira jelas tentang ro tarkik? Bisa dipahami? Bisa insya Allah. Yang lainnya? Rekan-rekan yang lainnya bisa dipahami? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Ya. yang ro yang di wakop tuh, boleh minta dicontohin lagi? Oh, oke, baik. Kayak azkar. Kayak apa? Azikr. Zikr. Zikr. Kafnya ada kaf, karena kaf termasuk hamas ya. Zikr. Zikr. Jadi ro-nya itu sedikit saja, hak ro-nya. Zikr. Zikr. Kedengeran nggak, Teh Mela? Ya, Bisa dipraktekkan coba? zikr. 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 Iya, baik. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Syukron Ustaz. Baik, sama-sama. Kalau dirasa dipahami, saya lanjut ke tafhim ya. Kemudian yang kedua yaitu disebut tadi bahwasanya ada ro tafhim. Ya. Ada berapa tempat yang harus dibaca tafhim? Yaitu ada 7 tempat. Nah, beda satu ya. Tadi tarkik itu 6 tempat. Kalau tafhim ada 7 tempat. Apa saja itu yang 7 ini? Yang pertama yaitu ro yang berharkatan dengan harkat fathah. Sekali lagi, ro yang berharkatan dengan harkat fathah. Contohnya seperti lafad Rabbi, Rabbi. Silakan dipraktekkan sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Dibuka mikrofonnya. Rabbi. Robbi. Silakan yang lainnya. Robbi. Oke, ro-nya itu dibaca tebal ya, karena tafhim. Kemudian yang kedua yaitu ada yang disebut dengan ro yang mati sesudah harkat fathah. Ro yang mati sesudah harkat fathah. Contohnya seperti lafad apa? Yaitu contoh seperti lafad qaryatin, qaryatin. Coba dipraktekkan. 1, 2, 3.
Qaryatin. Kor, ya. Jadi tidak boleh membacanya kor, kor, kor. Nah, itu termasuk tarkik nantinya. Tapi kalau tafhim, koryatin, ya, tebal, tafhim. Kemudian ro yang ketiga yaitu ro yang berharkatan dengan harkat dhamma, ya. Ro-nya ini berarti ada domanya di atasnya. Contohnya seperti lafaz apa? Yaitu contoh seperti lafaz ruziku, ru. Coba fokus di ru. Ruziku. Silakan dipraktekkan. Ruziku. Ruziqu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ro mati sesudah harkat dhamma. Nah, ro mati sesudah harkat dhamma. Contoh seperti lafaz kurban, kurbanin, ya. Kurban, kur. Nah, ro-nya mati, kemudian sebelumnya ada qaf yang berdhammah. Kurban. Nah, itu ro yang keempat. Kemudian ro yang kelima yaitu ada ro mati sesudah kasroh asliyah. Ro mati sesudah kasroh aliyah. Asliyah bukan aliyah. Aliyah itu sekolah ya, mohon maaf. Contohnya seperti lafaz qirtasin, mirsadin. Coba dipraktekkan terkait qirtasin dan mirsadin. Qirtasin. Mirsadin. Qirtasin. Silakan Teh Mela bisa mempraktekkan qirtasin. Qirtasin. Ya, lafaz qirtasin, ro-nya dibaca tafhim. Qirtasin. Bagus. Mirsadin. Mirus. Ya, silakan Teh Mirus. siapa? Teh Silvi, Mariam. Barangkali mau mencontohkan. Silakan Teh Nida. Qirtasin. Mirsadin. Barakallah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ro mati sesudah kasroh aridiyah. Yang keenam, ro mati sesudah kasroh aridiyah. Contohnya seperti apa? Kalimat yaitu amir tabu, ya, inir tabetum. Sekali lagi, amir tabu. Coba Teh Rodia untuk mempraktekkan. Amir tabu. Barakallah. Teh Aat barangkali mau mempraktekkan. Teh Ida barangkali mau mempraktekkan. Teh Ida Lestari, bangga. Amir tabu. Amir tabu. Inir, yang inir tabdum. Gimana? Yang lafad inir tabtum. Inir tabtum. Barakallah. Kemudian yang terakhir tentang huruf ro yang dibaca tafhim yaitu ro yang ikhtilaf, ya, sama ro yang ikhtilaf, yaitu perbedaan ataupun pendapat antara para ulama qiraah, ya. Di dalam kalimat firkin, contohnya firkin, itu para ulama ada dua versi, ada yang membacanya
tafhim dan juga ada yang membacanya tarqiq, ya. Kama qala kitab Nadham al-Jajariyah wal khulfu fi firqin likasrin yujadu wa akhfi takriran ida tushuddadu, ya, ida tushuddadu. Yang berikhtilaf itu lafad firqin yang ada kasrohnya, maka cara pembacaannya menyamarkan kebenaran bacaan ro yang bertasydid. Contoh firqin, firqin, nah itu ya. Maka tadi saya di awal bilang ketika kita membaca huruf ro, maka tidak boleh berlebihan cara pengucapannya. Karena kenapa? Ini dilarang oleh para ulama terkait terlalu menggeletarkan huruf ro. Contoh seperti aur, gitu. Itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak boleh ya. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Jangan Ar-Rahman. Salah ya itu cara pembacaannya. Tapi yang benar Ar-Rahman. Tidak terlalu menggeletar. Baik, saya simpulkan. Ro yang dibaca tafhim itu ada 7 tempat. Yang pertama, ro yang berharkat dengan harkat fathah. Kemudian yang kedua, ro yang mati sesudah harkat fathah. Yang ketiga, ro yang berharkat dengan harkat dhammah. Yang keempat yaitu ro mati sesudah harkat dhammah. Kemudian yang kelima, ro mati sesudah kasroh asliyah. Dan yang keenam yaitu ro mati sesudah kasroh aridiyah. Dan yang terakhir yaitu ro yang berikhtilaf. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum melanjut ke hukum ataupun pembahasan hamzah? Tidak ada, insyaallah. Bisa dipahami untuk semuanya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan keterbatasan penjelasan. Insyaallah paham, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Masya Allah, Al Ustaz. Aduh. Apunten, Kang Ustaz Miftah. Bangga. Iya, yang dimaksud tadi kasroh asliyah dan kasroh arubiyah itu apa dan huruf-hurufnya apa saja? Karena kalau kita baca Quran kan, andai kan kita nggak tahu huruf-hurufnya atau apa saja gitu kan, kita kadang-kadang suka ketukar mana tarqiq apa tafkhim. Sedangkan di sini kan tadi di awal penjelasan yang namanya ro sakinah sebelumnya kasroh itu kan tarqiq ya. Tapi karena ada kasroh arubiyah asliyah, mungkin ya anak sendiri suka kadang-kadang lupa gitu. Ya, cara membedakannya seperti apa, hurufnya apa saja. Ya, syukran, jazakumullah. Huruf ro yang itu ya, Al Ustaz, yang asliyah ya? Asliyah, arubiyah. Tadi kan diberi contoh ya berapa kata gitu kan. Iya. Nah, apakah hanya kata itu di dalam Al-Quran atau ada kata lain gitu? Kalau yang kasroh asli itu contohnya kirutosin ya. Sedita, Ya. kalau saya menemukan hanya 2 ini, kirutosin dan mirsad. Tapi terkadang masih banyak. Cuman yang saya dapatkan contoh itu di dalam kitab saya hanya ada 2. Kirutosin sama mirsad. Iya. Itu.
Tapi kalau tidak salah ya Ustaz Miftah, mohon diluruskan nanti barangkali teman-teman juga dan saya teman-teman lebih tahu dan saya takut keliru bahwasanya ro yang dibaca kasroh asliyah itu yang termasuk ke dalam huruf isti'la kalau tidak salah. Kalau tidak salah Ustaz Miftah. Ya. Barangkali ada yang tahu dari yang lain. Takut saya salah juga. Gitu. Jadi contoh lagi misalkan kalau di huruf istilah itu ada huruf fa ya, kof ya, ada huruf kof ya di istilah itu. Cara kayak firqatin ya, Ustaz Miftah. Iya, betul. Ya, karena termasuk ke dalam huruf istilah juga. Ya, begitu Ustaz Miftah. Ya, berarti huruf istilah ya, berarti itu termasuk ro asliyah gitu ya yang dibaca. Ya, ro yang asliyah, kasroh asliyah. Ya, syukran Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz Miftah. Mohon maaf, ini ada bukan tidak sopan Ustaz Miftah mendahului ini. Enggak. Ya, barangkali ada yang dari teman-teman yang lain mau menambahkan terkait ro kasroh asliyah. Barangkali dari Teh Rodia, juga Teh Rodia guru saya juga, banyak guru saya ini. Mohon maaf. Silakan yang lainnya, barangkali mau menambahkan. Baiklah, saya simpulkan dulu ya terkait huruf ro. Bahwasanya ro terbagi menjadi dua bagian ataupun dua pembacaan. Yang pertama ro tarkik dan ro tafhim. Kemudian di ro yang tarkik itu ada 6 penempatan cara pembacaan. Kemudian di ro yang tafhim ada 7 tempat pembacaan. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya karena waktu juga sudah mau jam 6. Singkat saja terkait hamzah. Mungkin di sini saya menjelaskan singkat saja. Huruf hamzah itu kira-kira keluar dari sifatnya apa? Makharijul huruf apa? Itu berada di aqsal halqi. Di mana aqsal halqi itu? Kira-kira di mana? Yaitu tenggorokan ya. Berada di pojok pangkal tenggorokan. Kemudian apa saja yang keluar dari makhraj ini, yaitu huruf hamzah kemudian dan huruf ha. Tapi kita fokus di pagi hari ini mengenai huruf hamzah. Berbicara tentang huruf hamzah, kira-kira cara ataupun sifat-sifat yang terkandung di dalam huruf hamzah ada berapa? Silakan barangkali ada yang tahu dari guru-guru semua. Yaitu ada 4 ya. Yang pertama dibaca jelas, kemudian syiddah, kemudian istifal dan infitah. Baiklah, kita coba praktekkan terkait hamzah ini. Ya. Di dalam huruf a, i, u, ba. Ya, coba kita praktekkan a. Sama-sama semuanya a. A. I. I. U. U. A, I, U. A, I, U. Kemudian ba. 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 A, I, U, ba. A, I, U, ba.
Nah, di dalam hamzah ini kita jangan terlalu terbuka dan jangan terlalu tertutup. Ya, sekali lagi, jangan terlalu terbuka dan jangan terlalu tertutup. Terus bagaimana? Yaitu sedang-sedang saja, pertengahan. Jadi jangan terlalu ya, jangan terlalu lebar, kemudian jangan terlalu nutup tapi ada jarak beberapa jeda itulah kalau bahasa ininya. I u ba. Coba dipraktekkan sekali lagi. I u ba. Kemudian kalau di lafad, contoh di lafad yaitu contohnya seperti lafad bima. Coba dipraktekkan. Bima. Teh Lia, barangkali yang baru bergabung silakan untuk mempraktekkan. Selanjutnya yaitu contoh di dalam kalimat bisyai. Nah, tidak membacanya seperti bisyai, ya, tidak lebar. Kemudian tidak tertutup bisyai. Tidak seperti itu, tapi pertengahan bisyai. Dan langsung tertutup tenggorokan kita ya. Tenggorokan kita itu langsung tertutup. Pita suaranya itu langsung tertutup. Bisyai. Nah, itu. Kemudian yang terakhir dari saya di pagi hari ini, bagaimana perbedaan antara huruf alif dan huruf hamzah? Silakan barangkali dari guru-guru semuanya mau sharing terkait perbedaan hamzah dan alif. Barangkali dari Ustaz Miftah. Ya. Perbedaan antara hamzah dan alif. Hamzah dan alif. Ya, yang dinamakan huruf alif itu selamanya tidak mempunyai harokatnya. Sedangkan hamzah itu selamanya ada harokat. Masya Allah. Mungkin itu perbedaan singkat. Maka saya menguatkan, menambahkan yang dimaksud dengan hamzah yaitu taqbalul harkatan abadan. Taqbalul harkatan abadan, yang mana yang suka menerima harkat selamanya. Kemudian yang dimaksud dengan alif yaitu la taqbalul harkatan, yang mana artinya tidak menerima harkat. Ya, kalau hamzah tadi menerima selamanya, kalau alif itu tidak menerima harkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barangkali dari rekan-rekan semua ada yang mau menambahkan ataupun ada yang mau didiskusikan dengan yang lainnya. Tafadhol, silakan. Barangkali dari Teh Rodia, Teh Nida, Teh Ardianti, Teh Lia, Teh Aat, dan yang lainnya. 12 partisipan. Cukup ya untuk pertemuan sekarang? Ya, baik. Kalau dirasa cukup, saya akhiri. Dan mohon maaf bila penjelasannya kurang ataupun tidak pas,
itu hanya dari kebodohan saya. Adapun kelebihan itu timbulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama akhiri majelis kita pertemuan di pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kiflatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini kita senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terutama ada dalam lindungan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Undur diri. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.